Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini boleh beribadah ya, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dari kitab Yesaya pasal yang ke-6. Kita melihat bagaimana Yesaya dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman Allah kepada umat yang berdosa, ya, umat pilihan Allah, di mana ya umat Yehuda mereka melakukan dosa. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu akan membaca ayat yang kedua. Ya, Yesaya pasal 6 ini akan kita baca ya. Semua membaca, yang di gereja juga membaca supaya nanti di Facebooknya kedengaran. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan sayap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, Ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang, sunyi, sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Bersama-sama. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagian ini ketika Allah memanggil Yesaya ya sebagai nabi, dan Yesaya menyadari siapa dirinya, ya, yaitu orang yang berdosa, ya, melihat dalam kekudusan Allah, hadirnya Allah, ya, dia berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Jadi Yesaya menyadari dirinya sebagai orang berdosa, dan umat Yehuda, ya, umat pilihan Allah ini juga pada waktu itu mereka hidup di dalam dosa. Ya, mereka jauh dari Tuhan, mereka melakukan penyembahan berhala, dan di sini dikatakan najis bibir, ya, mewakili tentang dosa, ya. Jadi
najis bibir, perkataan mereka tidak baik, ya mulut mereka tidak baik, ya mengatakan hal yang tidak benar, dan ini satu hal yang mencerminkan apa di dalam hati mereka. Jadi kalau seseorang berkata kotor, tidak baik, itu bersumber dari hati yang tidak baik. Nah, ini mewakili keadaan umat waktu itu yang penuh dengan dosa. Nah, sebagai orang yang berdosa, dia melihat kemuliaan Allah dan dia merasa, wah ini celaka aku, sebab tidak bisa seseorang yang dengan keadaan najis bibir, yang berdosa, ya berjumpa dengan hadirat Allah, kekudusan Allah. Jadi sesuatu yang tidak kudus tidak bisa berjumpa dengan yang kudus, itu jelas. Maka Nabi ini menyadari bahwa dirinya sebagai orang berdosa dan berkata, celakalah aku, ya celakalah aku. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi hadirnya tadi kita lihat yang di bait suci itu, serafim, para serafim itu ya melambangkan kehadiran kekudusan Allah. Ya, maka dilihat dalam tahun matinya Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi ini satu suasana di mana kemuliaan Allah dinyatakan, ya kekudusan Allah dinyatakan. Nah, sementara Yesaya sebagai pribadi yang berdosa berkata, celakalah aku. Nah, pelajaran yang pertama Bapak Ibu, kita tidak bisa berada di tempat kudus dalam keadaan tidak kudus. Nah, ini hukum, ini firman Allah, ini masih berlaku sampai sekarang. Artinya bagaimana mungkin kita, ya di satu sisi kita masuk dalam ruang yang kudus, atau kita berkata sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, atau orang-orang Kristen yang kita yakin kita sebagai orang percaya, tetapi ya hidup kita ya di dalam ketidakkudusan, hidup kita penuh dengan dosa, itu tidak boleh. Ya, jadi tidak bisa sesuatu yang tidak kudus disatukan dengan hal yang kudus. Ya, itu akan mendapatkan celaka. Nah, untuk itu bagaimana supaya Nabi ini layak di hadapan Allah? Maka dia perlu dikuduskan. Nah, bagaimana kita supaya dapat berada dalam hadirat Tuhan? Ya kita harus dikuduskan. Nah, bagaimana cara penguduskan kita? Berbeda ya. Kalau kita lihat di sini, ya bagaimana Tuhan menguduskan Yesaya adalah dikatakan, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan dia, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ya, jadi dia mengalami pengalaman supranatural, ya mengalami bagaimana serafim yang terbang itu membawa bara, ya bara api, ya dan diambil dari mezbah, ya kemudian ditaruh di mulutnya. Ini satu menunjukkan tindakan daripada Allah sendiri untuk menguduskan, ya menguduskan Yesaya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah Yesaya dikuduskan, ya dia layak di hadapan Allah. Nah, kemudian Tuhan mau memakai dia, ya. Ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Nah, ayat ini seringkali dibacakan ketika ada pengutusan, ya mahasiswa sekolah teologi mau diutus, dan nats ini sangat populer sekali, ya. Jadi Yesaya setelah ya mendapatkan pelayanan khusus, ya dari Allah melalui tadi serafim yang terbang, ya menguduskan dia, maka Yesaya dengan berani berkata, ya ini aku, utuslah aku. Nah, seseorang yang akan dipakai oleh Allah sebagai alat di tangannya, maka pribadi-pribadi yang dipakai oleh Allah pertama memang harus ada pengudusan, ya harus dilayakkan dulu di hadapan Tuhan. Nah, untuk konteks kita sekarang, kalau kita mau melayani Tuhan, pertama kita percaya dulu kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ya, maka segala dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni, yaitu dosa warisan, dosa dari leluhur, dosa yang dipertalikan, ya dari Adam ke kita, ya diselesaikan dulu. Ya, kemudian setelah kita jadi orang percaya, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Nah, setiap kali dosa yang kita lakukan dari dosa perbuatan kita sebagai orang percaya,
kita harus bereskan dari hari ke hari. Jadi seorang pelayan Tuhan ya mesti membuka diri untuk pemberesan dari hari ke hari. Ya, kita memang tidak sempurna ya, tidak langsung murni kudus semua, enggak. Kadang-kadang kita jatuh dalam dosa, tapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita harus mohon pengampunan daripada Tuhan. Jadi ini satu hal prinsip ya, sebagai pelayan-pelayan memang harus dalam kehidupannya kudus dulu ya. Jangan bermain-main dosa terus melayani. Seseorang sadar dia melakukan dosa, tapi dia tidak menyelesaikannya. Apakah ada hamba-hamba Allah ya, pelayan-pelayan Tuhan yang asik terus dengan dosa tapi tetap asik dalam pelayanan? Ada. Dan itu adalah orang yang bermain-main dengan pekerjaan Tuhan. Nah, itu nanti akan berakibat fatal dalam hidupnya. Nah, Yesaya menyadari saya orang berdosa. Ya, tapi setelah dia diproses, mengalami proses dari Tuhan, dia proses kekudusannya, baru dia berkata, saya siap melayani Tuhan. Ya, ini aku, utuslah aku. Dan kemudian Tuhan ya mengutus Yesaya untuk ya menyampaikan suara Tuhan kepada umat yang sedang berdosa itu, walaupun nanti umat akan menolak. Nah, maka dikatakan umat ini adalah umat yang tegar tengkuk, keras kepala. Memang mereka tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh nabi ini. Ya, mereka dengar tapi tidak lakukan, ya tidak mengerti, ya dengar-dengar saja. Artinya memang mereka hidup di dalam kejahatan. Dan sampai berapa lama mereka tidak mau mendengar? Nah, maka dikatakan khusus untuk umat Yehuda sampai nanti mereka dihukum oleh Tuhan. Nah, kalau kita nanti belajar dan kita melihat sejarah perjalanan bangsa Yehuda, ya tahun 587 mereka dibuang ke Babel, ya sampai habis semua. Dan betul, ya setelah Yesaya dan nabi-nabi kemudian melayani, tetap saja mereka mengeraskan hati. Ya, salah satu Nabi Yeremia 100 tahun setelah Nabi Yesaya melayani, kemudian Nabi Yeremia berbicara terakhir, tetapi umat itu tetap menolak dan kemudian nanti mereka dibuang ke Babel. Maka dikatakan sampai kapan? Ya, di ayat 11, kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Sampai berapa lama umat ini tidak mau mendengar firman Allah, tidak mau membuka hati? Ya, sampai berapa lama umat ini terus mengeraskan hati? Ya, sampai mereka dibuang ya. Dikatakan lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Sampai umat itu dihukum oleh Tuhan. Kenapa dihukum oleh Tuhan? Karena mereka memang tidak mau mendengar suara Tuhan. Mereka tidak mau bertobat. Mereka tetap mengeraskan hati. Orang-orang yang mengeraskan hati, orang-orang yang tidak mau bertobat, pasti akan dihukum oleh Tuhan. Ya, untuk itu supaya tidak masuk dalam penghukuman, ya kita harus bertobat, ya segera bertobat, mengaku dosa, ya mau dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan menegur, Tuhan menunjukkan kepada kita perbuatan-perbuatan kita yang salah, yang penuh dengan dosa, kita harus berhenti dan berkata, terima kasih Tuhan, saya berhenti dari perbuatan dosa, saya berhenti dari kebohongan ini, saya berhenti dari kemunafikan ini, saya berhenti dari kemabukan ini, saya berhenti dari perzinahan ini, ya saya berhenti dari perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan kotor ini, saya berhenti dari tindakan-tindakan yang jahat. Ya harusnya seperti itu. Tetapi manusia, ya kedagingan kita seringkali menggoda kita untuk kita asik di dalam dosa-dosa kita. Seseorang yang melakukan dosa sesungguhnya dia tahu dia melakukan dosa. Hanya ya tidak dilanjutkan dengan pertobatan itu saja. Kita sering mendengar orang berkata, ya saya salah, ya saya tahu saya ini yang saya buat itu salah. Tapi tetap saja melakukannya. Dia tidak berhenti. Nah, apa artinya kita menyadari dosa-dosa kita tapi kita tidak menyelesaikannya? Nah, Yesaya menyadari, ya dia sadar sebagai pribadi yang berdosa, ya najis bibir dikatakan ya, berdosa, dan kemudian dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, serafim menyentuh bibirnya dengan bara itu dan dikatakan kamu sudah dikuduskan, kamu sudah bersih.
Nah, maka dia kemudian jadi pelayan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua yang sudah dikuduskan ya oleh darah Yesus. Ya, ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, posisi kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Amin. Kita sudah dikuduskan, maka respon kita kepada Tuhan adalah, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya, mari kita giat melayani Tuhan, memberitakan kabar baik kepada banyak saudara-saudara kita. Walaupun risikonya kita ditolak, ya kita tidak disukai, tetapi tugas kita adalah menjadi berkat, menghasilkan buah. Itu yang Tuhan katakan. Ya, jadi kita ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup ini. Kita sadar sebagai orang berdosa, maka datang kepada Tuhan, kita harus mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil. Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Jadi jalan keluarnya sudah Tuhan berikan. Mengapa kita harus menunda-nunda? Mengapa kita harus menyimpan sakit hati begitu lama? Mengapa kita menyimpan kemarahan begitu lama? Mengapa kita harus begitu lama hidup di dalam perzinahan? Mengapa kita harus begitu lama di dalam kebohongan, ya, penipuan? Mengapa kita begitu lama melakukan pencurian, ya, korupsi misalnya, ya, penipuan. Stop. Ya, jangan kita berada di sana, karena jalan keluar sudah Tuhan berikan, ya. Mengaku segala dosa dan kesalahan kita, maka kita akan disucikan, dikuduskan. Kiranya kebenaran firman Tuhan terus menjadi dasar hidup kita. Mari kita mengerjakan segala sesuatu dengan bersandar hanya kepada Tuhan. Sebab orang-orang yang melakukan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan diberkati. Amin. Kiranya semua Bapak Ibu jemaat Sinam yang mengikuti Misbah Doa Pagi diberkati Tuhan. Jangan takut mengalami perubahan hidup, ya. Ya, kita terus dibaharui dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita. Ya, jika ada beban pergumulan Bapak Ibu, baik yang melalui ikuti Facebook maupun TikTok, mari datang kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan. Dia memberi yang terbaik bagi kita. Ya, apapun pergumulannya. Nah, untuk tim doa Sinam terus bawa dalam doa untuk kemajuan pelayanan kita, dan juga mari kita mulai bersafaat, ya, berdoa memohon berkat Tuhan buat saudara-saudara kita yang lain yang mengalami beban pergumulan. Kita bawa kepada Tuhan, ya, semuanya akan Tuhan beri yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa.